Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man sara ala nahji wa iktafa atharhu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin, sahabat Bias TV dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati antum semuanya. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang sahabat bias, ya. Di sini beliau bertanya, apa boleh seorang anak ya berkata kepada ayahnya sendiri, ya percuma punya bapak, ya kayak gitu. Tapi dalam konteks si anak sudah menikah, ya. Mohon penjelasannya, si anak berkata seperti itu karena bapaknya tidak memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Nah, sahabat bias dimanapun berada, a'azakumullah, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban, ya, yang besar bagi seorang anak. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kewajiban berbakti kepada orang tua, ya, dengan mentauhidkannya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertauhid kepadanya, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, setelahnya Allah sebutkan agar hamba tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, ya, kepada kalian agar kalian tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Adapun ketika salah seorang di antara keduanya, baik itu ayah, baik itu ibu, atau dua-duanya telah mencapai usia yang sudah tua, fala taqul lahuma uff. Ya. Jangan pernah sekali-kali kalian mengatakan uff. Mungkin kita artikan dalam bahasa Indonesia ya. Pertama-tama seperti itu, jangan pernah terlontarkan, ya. Wala tanharhuma, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menaikkan suara, jangan pernah membentak mereka, menghardik mereka, ya. Wa qul lahuma qaulan karima, tapi berkatalah kepada mereka, berbicaralah dengan mereka dengan qaulan karima, ya, perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Ya, maka dari sini kita pahami betapa besarnya hak kedua orang tua kita pada kita, ya. Karena apa yang telah mereka lakukan untuk kita itu jauh lebih besar daripada kesalahan yang mungkin ada dari mereka, ya. Ayah yang dari dulu, ya, capek membesarkan anaknya, mencari nafkah agar anaknya bisa hidup dengan nyaman, ya. Seorang ibu yang berjuang hidup dan mati ketika melahirkan seorang anak. Hatta, ya, bahkan seorang sahabat ketika ada orang menggendong ibunya tawaf Ka'bah, ya, membawa ibunya berhaji sambil menggendongnya, lalu tawaf di Ka'bah, lalu sa'i, lalu mendatangi salah seorang sahabat, ya, lalu bertanya kepadanya, apakah saya telah dikatakan membalas kebaikan ibu saya? Maka beliau radhiyallahu taala anhu pun berkata, tidak, bahkan satu teriakannya ketika melahirkanmu pun belum terbalaskan. Ya, betapa besarnya hak orang tua bagi diri kita, ya, seorang anak. Walaupun orang tua memiliki kesalahan, walaupun orang tua mungkin melakukan sebuah dosa, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, mengajarkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin, walaupun kedua orang tuanya itu kafir, ya, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tetap mengatakan agar seorang anak itu tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Ya. Allah itu memberikan wasiat agar seorang anak itu selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin.
Yang mana ibunya dahulu itu mengandungnya dalam keadaan lemah yang sangat. Wa fisaluhu fi amaini. Lalu menyapihnya selama 2 tahun. Menyusuinya selama 2 tahun. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Ya, berterima kasih kepada mereka berdua. Ya, ilayyal masir. Ya, kan, dan kepadakulah kalian kembali. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Apabila mereka berdua menyuruhmu untuk melakukan kesyirikan. Lihat, menyuruhmu untuk melakukan kesyirikan. Ingat, kesyirikan adalah dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berbuat syirik, gugur semua amalannya. Ketika orang berbuat syirik, maka dia akan Allah masukkan ke dalam neraka. Walaupun kedua orang tua menyuruh kita untuk melakukan dosa terbesar yang ada di muka bumi ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah katakan fala tuti'huma. Ketika orang tuamu menyuruhmu untuk melakukan kesyirikan, ya, yang tidak ada ilmu pada dirimu, ya, fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Namun apa ketika kita tidak mentaatinya, kita memberontak, kita mengatakan kata-kata kasar, kita menghardiknya, mengatakan hai orang musyrik kepada dirinya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bukan seperti itu. Jangan taati keduanya, tapi pergauli keduanya dengan baik. Tetap pergauli keduanya dengan baik. Walaupun mereka orang musyrik dan menyuruh kita, memaksa kita untuk berbuat kesyirikan, tetap pergauli keduanya dengan baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau seandainya orang tua kita tidak sampai menyuruh kita untuk berbuat kesyirikan, ya, mungkin melakukan sebuah hal yang buruk, ya, tapi tidak sampai menyuruh kita berbuat kesyirikan, ya, maka tentu orang-orang seperti ini jauh lebih pantas untuk mendapatkan perlakuan baik kita. Orang tua yang seperti ini jauh lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan, kebaktian dari seorang anak, ya. Karena orang tua yang menyuruh anak yang berbuat syirik pun tetap harus mendapatkan kebaktian seorang anak, ya. Maka ketika seorang anak mendapati orang tuanya memiliki kesalahan, keburukan, memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya, maka kebaktian anak, ya, kewajiban anak adalah menasihati orang tuanya, ya, berusaha mendakwahi orang tuanya. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih besar yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya, yaitu melebihi nasihat dan hidayah, ya, agar orang tua itu bisa dibawa oleh anak tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berbicaralah kepada orang tua dengan penuh kelembutan, ya. Nasihati, berikan wasiat, ya, akan selalu bertakwa pada Allah, ya. Berkata dengan baik, ya, dan doakan orang tua. Ya, doakan orang tua, terlebih di waktu-waktu yang mustajab. Ya, di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu pengabulan doa. Ya, doa di saat itu, angkat tangan Anda, ya. Doakan kebaikan untuk mereka berdua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, ya. Karena sejatinya kekuatan doa itu, ya, sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, sesuatu yang mungkin kita anggap mustahil bisa kita lakukan dengan doa. Sebagaimana dahulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islam ketika didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doakan dan selalu, ya, memberikan nasihat yang baik dengan penuh kelembutan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, ya, kepada beliau, dan menjadi orang-orang yang soleh. Wallahu taala alam, semoga hal ini bisa, ya, memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.